Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok WorkQA, dan pada video ini kami akan mempresentasikan hasil dari final project kelompok kami, WorkQA kursus online. Nah, di sini adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Saya Florentina Junita Meot. lalu saya sendiri di Sinta Rahmawidiana, dan yang terakhir, Dan saya Lulu Baiti Kusmaningrum. nah untuk latar belakangnya sendiri, kami mengambil latar belakang yaitu lulusan SMA yang dituntut siap kerja, namun banyaknya platform belajar yang terlalu teoritis dan tidak relevan untuk kebutuhan industri. Akibatnya kesenjangan kompetensi, lalu arah karir yang tidak jelas, dan kurangnya kepercayaan diri saat memasuki dunia kerja. Di sini kami menghadirkan Workiway sebagai platform pembelajaran kesiapan kerja yang sederhana, praktis, relevan di dunia industri, serta profesional dan sesuai dengan karakter siswa SMK. Lalu, dengan Workiway ini, kami membekali keterampilan yang siap pakai, sekaligus mindset kesiapan kerja agar lulusan SMA mampu bersaing secara nyata di dunia kerja. Lalu selanjutnya adalah metode pengembangan. Di sini Workiway kami menggunakan metode pengembangan Scrum, yaitu sebagai kerangka pengembangan yang terstruktur, fleksibel, namun berorientasi pada pengguna. Yang di sini adalah siswa SMK. Lalu melalui pengembangan Scrum ini dibagi dalam sprint. Setiap sprint berfokus pada fitur-fitur Workiway, serta berbasis dari kebutuhan siswa SMK yang disesuaikan dengan tuntutan dunia kerja yang terus berkembang. Dan ini menghasilkan iteratif dan berkelanjutan untuk perencanaan, pengembangan, pengujian, serta evaluasi yang dilakukan di setiap sprint. Lalu dengan metode ini kami mengutamakan dari feedback pengguna dan kualitas serta fungsionalitas aplikasi. Hasil akhirnya, kami Workiway menjadi platform yang praktis, mudah digunakan, serta relevan untuk mendukung kesiapan kerja siswa SMK. Selanjutnya adalah dokumen sprint kami, sprint 1 sampai sprint 4. Nah, berikut adalah topiknya. Topiknya ini sama seperti pada latar belakang, yaitu untuk kemajuan teknologi informasi dan kebutuhan untuk kesiapan kerja siswa SMK. Selanjutnya adalah target output. Di sini website sistem informasi kursus online targetnya adalah pada halaman umum, yaitu landing page dan registrasi serta login, halaman siswa, guru, LPK, serta halaman admin. Nah, berikut adalah hasil implementasi sprint pada tahap 1. Di sini ada to-do list, rencana kegiatan, implementasi, dan juga penanggung jawabnya. Di sini pada sprint 1 kami mengimplementasikan perancangan UI UX mulai dari landing page, registrasi multi-role, lalu ada siswa, setelah itu ada guru freelance, LPK, dan juga untuk kebutuhan admin atau panel admin. Nah, untuk tools yang digunakan, di sini ada Canva, Figma, Figma Components and Style, lalu ada Color Palette Generator untuk memilih warna-warna yang kami gunakan dalam desain kami. Dan ini adalah hasil tampilan dari fitur UI UX. Di sini ada landing page, sekaligus untuk sign in dan login. Lalu selanjutnya adalah register, multi-role. Lalu ada untuk tampilan untuk kebutuhan siswa, dimulai dari dashboard, lalu profile dan kebutuhan siswa untuk kursusnya, pendaftaran kelas online, dan lain sebagainya. Lalu ada LPK, di sini adalah tampilan dari LPK, ada dashboard, profile, manajemen kursus, di sini bisa melakukan tambah dan juga edit, lalu manajemen instruktur juga, daftar siswa, serta laporan. Lalu ada juga untuk pemberian penilaian dan juga sertifikat. Lalu selanjutnya ada di guru freelance. Di sini kurang lebih sama seperti yang bagian LPK, ada dashboard yang berisi statistik, profile, manajemen kursus, lalu ada daftar siswa, penilaian, serta di bagian guru ini ada diskusi untuk nantinya dapat mengirim pesan kepada siswa. Ada juga pemberian nilai dan juga statistik pendapatan guru freelance tersebut. Nah, untuk yang terakhir, pada admin, di sini langsung diarahkan untuk login. Lalu ada dashboard admin. Di sini admin kebanyakan adalah untuk melihat statistik kursus Workiway ini, dan juga manajemen pengguna, kursus, serta transaksi. Lalu ada juga laporan keseluruhannya, dan yang terakhir adalah untuk pengaturannya. Lalu untuk review implementasi sprint tahap 1, ini kami lakukan pada reviewnya pada tanggal 12 Desember 2025.
Nah, hasil reviewnya sendiri, seluruh tampilannya sudah dibuat dan ada beberapa penyesuaian sesuai dengan kebutuhan siswa, LPK, guru, maupun admin. Serta yang kedua adalah perlu perbaikan pada dokumen SRS untuk menyesuaikan rancangan pada tampilan. Lalu kendalanya sendiri, kami membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk pembuatan halaman dan juga prototype pada Figma dikarenakan kebutuhan user yang cukup kompleks dan role-nya yang cukup banyak. Lalu untuk solusinya sendiri, kami melakukan prioritas pada kebutuhan fitur, jadi kami prioritaskan yang inti terlebih dahulu untuk kebutuhan-kebutuhan yang kompleks. Lalu untuk implementasi sprint pada tahap 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan implementasi sprint tahap 2 yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2025 sampai dengan 17 Desember. Nah, to-do list-nya itu adalah mengenai perencanaan back-end database. Itu yang pertama ada perencanaan ERD dan database-nya serta implementasi pembuatan struktur tabel database. Lalu, ini adalah ERD yang berhasil tools yang digunakan itu ada database DBMS, MySQL, kemudian web server lokal, kemudian PHP MyAdmin. Hasil implementasi database-nya, ERD-nya adalah seperti ini. Kemudian selanjutnya ada implementasi dari struktur database-nya. Yang pertama ada tabel user, siswa, guru freelance, kemudian ada tabel instruktur dengan macam-macam atributnya, juga ada tabel LPK, tabel admin, tabel kategori kursus, kemudian juga ada tabel kursus, tabel materi kursus dengan berbagai atributnya juga ada tabel file tambahan, tugas, pengumpulan tugas, ada tabel progres materi, kemudian ada enrollment, kemudian ada transaksi, forum, dan yang terakhir ada notifikasi. Oh, maaf, yang terakhir ada banner promosi. Nah, kemudian ini adalah relasi tabel yang berhasil dibuat setelah pembuatan tabel-tabel di eh, database. Nah, kemudian kami setelah melakukan implementasi, kami melakukan review implementasi sprint tahap 2, yaitu pada tanggal 18 Desember. Nah, hasil reviewnya sendiri adalah yang pertama adalah seluruh struktur tabel pada ERD tadi sudah dibuat. Namun, ada penyesuaian database seperti penambahan entitas dan atribut karena mengikuti kebutuhan sistem setelah integrasi web sehingga nantinya diperlukan penyesuaian ERD pada dokumen SRS. Kemudian kendala yang terjadi adalah pembuatan database ini cukup rumit karena kebutuhan aplikasi atau platform yang sangat kompleks. Kemudian exam PP, beberapa dari kami ada yang menggunakan exam PP dan beberapa kali juga error sehingga menyebabkan progres terhambat ataupun database hilang. Sehingga solusinya adalah melakukan prioritas kebutuhan pada fitur inti terlebih dahulu setelah menyesuaikan database dan kebutuhan, dan yang untuk masalah exam error kita berusaha untuk selalu membackup database dan berpindah dari XMPP ke Laragon seperti itu. Nah, untuk yang implementasi sprint tahap 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk implementasi sprint tahap 3 kami lakukan dari tanggal 19 Desember 2025 sampai 4 Januari 2024. Untuk to-do list pada tahap 3 ini, ada implementasi landing page, registrasi multi-role, login multi-role, dashboard siswa, profil siswa, katalog dan detail kursus, pendaftaran kursus, materi pembelajaran, tugas kuis, forum, dashboard guru, profil guru, dan sebagainya. Dan selanjutnya ada berbagai fitur untuk LPK. Seperti ini. Selanjutnya juga ada fitur-fitur untuk admin seperti dashboard, manajemen pengguna, manajemen kategori dan kursus, dan sebagainya. Nah, di sini tools yang kami gunakan adalah Sublime Text dan VS Code, lalu ada Laragon, Codeigniter, Chrome, dan juga laptop atau PC. Untuk hasilnya, ini merupakan halaman awal atau landing page yang akan ditampilkan ketika membuka web, seperti ini. Di sini terdapat navbarnya, lalu ada hero banner, gambar seperti ini. Lalu ada kursus populer, testimoni, call to action, dan juga footer. Selanjutnya ada login. Untuk tampilan login seperti ini, ada formulir yang berisi email dan password, lalu tombol aksi untuk masuk, lalu tautan alternatif jika pengguna belum mempunyai akun untuk mendaftar. Ketika pengguna memasukkan email dan password yang sesuai, maka pengguna akan diarahkan ke dashboard masing-masing sesuai role. Selanjutnya adalah register, ini multi role, jadi pengguna akan masuk sesuai dengan role-nya sebagai siswa, LPK, atau guru freelance. Dan juga di sini ada tautan alternatif jika sudah punya akun, pengguna dapat login. Ini adalah tampilan jika register sebagai siswa. Ini adalah form yang harus diisi oleh siswa, berisi nama lengkap, email, password, dan sebagainya yang merupakan data diri, lalu konfirmasi password, lalu data akademik, tombol aksi dan tautan seperti daftar sekarang dan sudah punya akun seperti yang tadi. Dan selanjutnya ini adalah tampilan register sebagai LPK. Ini adalah form yang harus diisi oleh LPK, seperti nama lembaga, password, dan data LPK. Selanjutnya, tampilan register sebagai guru freelance.
Di sini guru diminta untuk mengisi data pribadi pada form, lalu data profesional seperti keahlian, pengalaman mengajar, dan juga dapat mengupload portfolio dalam bentuk PDF atau dokumen. Selanjutnya untuk bagian siswa, ini adalah dashboard siswa. Tampilan ini adalah tampilan pertama kali yang ditampilkan ketika siswa login sebagai role siswa. Di sini ada kursus aktifnya, sertifikat, dan juga progresnya. Lalu di sini ada kursus yang diikuti oleh siswa, ada notifikasi berisi penilaian tugas, dan juga di akhir ada rekomendasi kursus untuk siswa. Selanjutnya, untuk mengakses materi, tugas, dan diskusi, siswa dapat masuk pada tampilan modul. Kalau di materi ini, ada deskripsi materi, konten materi, dan ringkasan. Jadi siswa dapat mengakses materi yang diberikan oleh LPK atau guru di sini. Lalu selanjutnya ada tugas. Nah, jadi ketika guru atau LPK memberikan tugas, siswa dapat mengumpulkan tugas tersebut lewat sini. Lalu ada diskusi. Diskusi ini siswa dapat melakukan komunikasi dengan guru freelance melalui ini. Selanjutnya untuk bagian kursus. Ini adalah tampilan untuk menjelajahi kursus, jadi siswa dapat mencari kursus yang diinginkan dan juga bisa menggunakan filter berdasarkan kategori, tingkat kesulitan, dan juga harga. Lewat sini, siswa dapat mendaftar kursus yang diinginkan. Ketika mendaftar kursus, akan muncul form pendaftaran kursus berisi ringkasan kursus, rincian biaya, dan sebagainya. Dan ketika lanjut ke pembayaran, akan dilanjutkan ke Mitrans, kemudian konfirmasi. Dan di sini siswa dapat memilih metode pembayaran, contohnya di sini melalui Bank Individual Account, dan masuk di Mitrans Simulator seperti ini dengan memasukkan nomor virtual account. Dan jika payment sudah successful, berarti siswa sudah dapat mengakses kursus tersebut. Selanjutnya profile, ini berisi data pribadi, dan juga siswa dapat melakukan edit. Dan juga di sini ada riwayat kursus dan sertifikat yang bisa diakses dan di-download jika kursus tersebut sudah 100% selesai progresnya dan juga waktu durasi kursusnya sudah terpenuhi. Selanjutnya guru freelance. Ini adalah dashboard guru yang berisi kursus aktifnya, total siswa, dan sebagainya. Seperti ini. Terus ini ada profil guru, ini ada manajemen kursus, ini ada daftar siswa, lalu ada penilaian tugas yang dikumpulkan oleh siswa, dan juga pendapatan dari kursus, dan forum diskusi bersama siswa. Selanjutnya ada dashboard LPK, lalu profil LPK dapat mengedit juga di sini. Lalu manajemen kursus, ini kursus yang dimiliki oleh LPK. Dan ini adalah tampilan jika ingin menambahkan kursus baru. Edit kursus, daftar materi, edit materi, upload materi, dan juga ini ada manajemen instruktur. Ada CRUD juga di sini. Lalu ada daftar siswa, lalu pemberian tugas untuk siswa, penilaian tugas, lalu ini ada laporan kursusnya, kemudian ini ada admin, manajemen pengguna, lalu ada manajemen kursus, dan juga manajemen transaksi. Kemudian di sini ada juga konten promosi, admin bisa menambahkan banner promosi yang ditampilkan di landing page. Dan juga yang terakhir ada laporan dan statistik. Seperti itu untuk tampilannya. Untuk reviewnya, seluruh halamannya sudah dibuat, dan beberapa halaman yang dibuat ada yang berbeda dengan perencanaan di Figma. Sebagai contoh, sertifikat diterbitkan oleh platform Workiway, bukan hanya LPK. Alasannya di sini adalah untuk mempermudah validasi sertifikat, memastikan semua sertifikat memiliki format standar, dan meminimalkan risiko kesalahan atau manipulasi oleh lembaga. Dan juga ada halaman pengaturan admin yang diubah menjadi pengelolaan banner promosi. Di sini alasannya karena berdasarkan prioritas, fungsionalitas, dan fokus penggunaan admin, fitur pengaturan umum dirasa kurang esensial dibandingkan pengelolaan konten promosi yang lebih berdampak langsung terhadap tampilan dan pemasaran platform. Dan juga perlu adanya penyesuaian dokumen SRS akan perubahan yang terjadi saat coding untuk penyesuaian kebutuhan sistem. Kendalanya di sini pada proses integrasi payment gateway Mitrans, khususnya dalam pembuatan token pembayaran dan pengujian transaksi, adanya keterbatasan pemahaman di awal terhadap alur integrasi, serta perbedaan konfigurasi antara sandbox dan production. Solusi yang kami lakukan adalah mempelajari kembali dokumentasi resmi Mitrans, memahami alur transaksi Snap secara menyeluruh, serta melakukan pengujian menggunakan metode sandbox, dan juga dilakukan penyesuaian konfigurasi server key dan client key agar sesuai dengan lingkungan pengembangan yang digunakan. Selanjutnya adalah implementasi sprint tahap 4 akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan mengenai implementasi sprint tahap 4, yaitu mengenai pengujian sistem. Nah, di sini kami menggunakan pengujian black box dan juga white box. Nah, untuk hasil
Maaf, tools yang digunakan adalah Ragon dan web browser, dan hasilnya adalah seperti ini. Yang pertama itu ada fitur login dan multi role. Deskripsi fiturnya itu sistem memverifikasi pengguna berdasarkan email dan password tanpa pilihan role di halaman login. Kemudian hasil yang diharapkan adalah pengguna dengan inputan valid diarahkan ke dashboard sesuai role yang terdaftar. Nah, inputan tidak valid nanti ditampilkan pesan error. Lalu prosesnya pengguna memasukkan email dan password di form login, sistem validasi kredensial role pengguna. Jika valid diarahkan ke dashboard sesuai role, yaitu siswa, guru, LPK, atau admin. Jika tidak valid, ditampilkan pesan email atau password salah. Nah, hasil pengujiannya sendiri login berhasil untuk semua role dengan kredensial valid. Sistem mengarahkan ke dashboard yang tepat, kemudian kredensial salah menampilkan pesan error. Nah, kesimpulannya adalah fitur login berfungsi dengan baik sesuai implementasi. Selanjutnya ada fitur itu registrasi multi role. Nah, di sini skemanya sama, ada pengujian-pengujian sistem yang dilakukan. Nah, hasil dari pengujian hasilnya sendiri yang pertama ada pengujian black box. Di sini yang pertama kita uji ada fitur login multi role. Dan deskripsinya sendiri sistem verifikasi pengguna berdasarkan email dan password tanpa pilihan role di halaman login. Nah, hasil yang diharapkan pengguna dengan inputan valid diarahkan ke dashboard sesuai role yang terdaftar. Kemudian inputan tidak valid akan ditampilkan pesan error. Lalu prosesnya yang pertama ada pengguna memasukkan email dan password di form login. Setelah itu sistem memvalidasi credentials dan role pengguna. Jika valid diarahkan ke dashboard sesuai role, kemudian jika tidak valid ditampilkan email atau pesan password salah. Kemudian hasil pengujiannya login berhasil untuk semua role dengan kredensial valid, kemudian sistem mengarahkan ke dashboard yang tetap, kredensial salah menampilkan pesan error. Kesimpulannya, fitur login berfungsi dengan baik sesuai implementasi. Kemudian yang selanjutnya, nah, di registrasi multi role ini skemanya sama, kami melakukan proses-proses pengujian. Nah, hasilnya sendiri juga fitur registrasi berjalan sesuai implementasi, kemudian pada dashboard siswa juga dashboard siswa berjalan sesuai optimal dan sesuai implementasi. Selanjutnya ada katalog dan pencarian kursus bagi siswa juga file eksplorasi kursus ini bekerja sesuai dengan harapan dan lain sebagainya. Kami uji satu per satu halaman pada halamannya seperti ini. Misal di forum diskusi juga berjalan sesuai dengan lancar, profil guru juga dapat melakukan CRUD dengan baik, kemudian juga pendapatan guru juga melihat transparansi pendapatan guru juga dapat dilihat dengan baik sesuai database, kemudian juga misal saat siswa melakukan pengumpulan tugas dan progresnya lebih dari 80%, dia bisa mendownload sertifikat, tetapi apabila kurang dari 80%, sertifikat tidak terdownload, tidak bisa didownload atau tidak dikeluarkan, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada logout juga dapat logout dengan baik dan menuju halaman landing page. Kemudian selain pengujian black box, kami juga melakukan pengujian white box. Nah, yang pertama ada login multi role ini, yang komponen kami uji itu merupakan modul autentikasi seperti controller out, model out, dan lain sebagainya. Logika internal yang diuji itu pertimbangan validasi login, if user access is for password match, if role, dan sebagainya. Nah, kemudian login dengan email tidak terdaftar, maka password salah dan kredensial benar. Sesinya hanya dibuat jika seluruh kondisi terpenuhi dan logika autentikasi aman. Selanjutnya ada registrasi multi role yang diuji adalah modul registrasi, ya logika yang diuji adalah percabangan penentuan status akun berdasarkan role, seperti registrasi role, siswa, guru, dan LPK, status siswa aktif, ber-LPK pending, hasilnya seperti itu, hasil yang diharapkan seperti itu, kemudian kesemuanya aturan bisnis terpenuhi, dan sebagainya. Kami juga uji per satu. Jadi yang kami uji di black box, kami uji juga di white box halamannya satu per satu, seperti ini. Kemudian langsung saja pada hasil reviewnya. Nah, hasil review kami lakukan pada 9 Januari. Kemudian hasil reviewnya adalah sistem sudah berjalan dengan baik dan sesuai karena tidak ditemukan bug ataupun kendala-kendala yang tidak sesuai dengan perencanaan kami atau apa yang kami mau dari sistem yang kami buat. Kemudian kendala yang terjadi itu tidak ada dan solusinya itu kami tidak mencari solusi karena tidak ditemukan kendala seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah kami langsung akan mendemokan mengenai website kami. Nah, yang pertama, kebetulan website kami sudah kami hosting. Jadi, yang pertama mungkin kami akan coba mengenai fitur register. Yang pertama register siswa. Nah, bisa register siswa, kemudian memasukkan data-data seperti nama lengkap, email, password, konfirmasi password, nomor telepon, dan jurusan SMK. Nah, nantinya kalau eh, sudah berhasil register, maka akan diarahkan ke halaman login. Nah, kita akan masuk ke form login, kita akan login sesuai dengan apa yang kita daftar tadi, nadia@email.com, dan juga passwordnya Nadia. Apabila kita masuk, ini ada halaman pertama atau dashboard siswa apabila dia melakukan melakukan registrasi. Nah, kemudian
Apabila kita lihat di sini kursus saya masih kosong, kemudian kursus aktif kosong, sertifikat kosong, nilai rata-rata kosong, notifikasi juga kosong. Kenapa? Karena dia merupakan user baru. Dan di bawah ini ada rekomendasi kursus yang bisa kita daftar. Nah, kita pengguna atau siswa baru bisa daftar melalui halaman ini atau juga di halaman kursus, di katalog kursus. Tolong dibuka katalog kursus. Nah, dalam halaman katalog kursus ini, siswa bisa melakukan pencarian kursus yang dia mau dan juga bisa melakukan filter misalnya per kategori, tingkat kesulitan dan juga harga. Misal akuntansi seperti ini, ya seperti itu. Lalu juga bisa difilter berdasarkan tingkat kesulitan dan harga. Nah, kemudian tolong dihapus filternya. Nah, kita akan mencoba daftar. Bisa daftar melalui halaman ini ataupun di dashboard. Kita akan coba daftar melalui dashboard. Kita akan coba daftar keamanan jaringan dan cyber. Kemudian di sini ditampilkan durasinya, tanggal biaya, kemudian dan lain-lain, total biaya. Selanjutnya di sini apabila lanjut ke pembayaran, kita akan bisa bayar sekarang dan diarahkan ke Mitrans. Kita bisa membayar melalui berbagai hal. Di sini kita akan mencoba melalui BNI Virtual Account. Apabila kita copy dan kita menuju Mitra Simulator, nah, di sini ditampilkan data, kemudian apabila kita bayar, nanti harusnya kursus yang kita bayar ini akan masuk ke dalam dashboard siswa, yaitu bagian kursus aktif. Nah, langsung di redirect seperti ini. Nah, di sini siswa bisa melakukan pembelajaran melalui kursus saya. Di sini contohnya kursus yang aktif. Di sini juga terdapat progress bar seperti itu. Nah, misal di sini ada 5 modul, di sini contohnya bagian materinya, ringkasan dan lain sebagainya. Kemudian apabila kita di sini juga bisa melakukan tugas, yaitu pengerjaan tugas. Di sini misal di sini melakukan cyber security, pada tugas pengenalan cyber security kita bisa mengumpulkan tugas. Nah, untuk di sini apabila nanti tugasnya itu sudah melewati deadline, siswa tidak dapat mengumpulkan tugas, sehingga nanti ada seperti warning merah, siswa tidak dapat mengumpulkan tugas lagi, dan halaman tugas ini akan terlock. Nah, seperti ini apabila kita mau edit, kita bisa mengedit tugas yang kita berikan seperti itu. Nah, lanjut, di sini juga ada fitur diskusi. Diskusi per modul. Jadi misalnya ini modul satu, nanti diskusinya juga akan ada muncul hanya pada modul satu seperti itu. Nah, misal kita di sini akan mengetikkan pertanyaan kepada guru, maka misalnya apakah jawaban saya sudah benar atau dan lain-lain. Nanti pesan ini akan muncul pada halaman guru freelance yang kita daftar, yaitu bagian Pak Bambang, dan Pak Bambang bisa mereply-nya. Nah, di sini bisa dilihat ada diskusi sebelumnya, yaitu mengenai dari Budi. Nah, selanjutnya pada halaman dashboard, dashboard. Nah, di sini setelah pengerjaan itu terdapat progress bar dari yang sudah dikerjakan. Jadi di keamanan jaringan dan cyber security itu terdapat 5 total tugas. Jadinya setiap mengerjakan satu tugas maka progresnya 20% seperti itu. Misal di suatu kursus ada 10 tugas, maka nanti apabila siswa berhasil mengerjakan satu tugas, maka akan progresnya akan tercatat sebagai 10% dan lain sebagainya. Lanjut ke halaman profile. Dalam profil di sini kita bisa mengedit berbagai profil dan lain sebagainya, kita bisa mengedit foto dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa juga mengupdate password kita dan di sini ada mengenai riwayat kursus dan sertifikat. Nah, apabila kursus itu belum selesai, nanti akan ada tulisan masih berjalan seperti itu dan data belum lulus. Nah, untuk sertifikat hanya dapat di-download apabila progress bar itu sudah mencapai 8 lebih sama atau 80 atau lebih dari 80. Nah, apabila kursus atau durasi kursus juga belum selesai, maka si sertifikat ini juga belum dapat di-download seperti itu. Untuk melihatnya kita bisa logout dan dibuka melalui akunnya Ahmad. Ahmad. Nah, dapat dilihat di sini si Ahmad ini sertifikatnya sudah 4 dan kursusnya 3. Nah, progres barnya itu kembali lagi ke 0 karena kursus aktifnya belum ada yang dikerjakan oleh Ahmad. Nah, kemudian juga di notifikasi terbaru ini nanti misalnya si Ahmed ini dapat nilai dari juri, maaf, nilai dari guru ataupun misalnya pesannya dibalas oleh guru, maka akan masuk ke notifikasi terbaru ini. Kemudian juga untuk pendaftaran kursus itu, apabila kursus telah didaftar sekali, maka dia tidak akan ditampilkan lagi pada halaman dashboard ataupun kursus. Jadi pada platform kami, siswa itu hanya dapat mendaftar sekali kursus untuk satu akun seperti itu. Nah, kemudian di profile
Nah, seperti ini Ahmad Rizky. Nah, dapat dilihat ini yang masih berjalan 3 sesuai dengan yang kita ini tadi yang dan yang sudah selesai ada 4. Di sini dapat dilihat yang jaringan komputer untuk TKJ itu karena progresnya 100% maka dia dapat di-download dan sertifikat dapat keluar. Kemudian juga untuk pemula itu digital marketing untuk pemula tidak dapat di-download karena pada bagian ini si Ahmad belum melakukan progres sama sekali. Untuk hasil sertifikatnya sendiri bisa dibuka. Seperti ini nilainya itu A plus karena dia nilainya mendapat lebih dari 90 seperti itu. Jadi nilai 90 ini diakumulasi dari nilai tugas rata-ratanya si Ahmad seperti ini. Nah, ini merupakan sertifikat dari Workaway. Kemudian setelah itu apabila sudah selesai siswa juga dapat melakukan rating. Nah, seperti itu. Lalu setelah itu kita bisa logout dan masuk di fitur yang lain. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan demo, yaitu sebagai guru freelance, dimulai dari register terlebih dahulu. Sebagai guru freelance, di sini saya akan mencoba untuk mendaftar sebagai guru freelance dengan nama Martini. Berikut untuk emailnya, nomor telepon, dan juga password serta konfirmasi untuk passwordnya. Nah, pada halaman ini, guru juga diminta untuk mengisi data profesional, di sini akhirnya ada UI UX, dan pengalaman mengajar. Serta guru freelance juga diminta untuk mengupload portofolio. Lalu daftar. Nah, setelah daftar, di sini eh, di sini muncul halaman menunggu verifikasi. Jadi gimana ketika guru itu mendaftar akan ditunggu dulu apa kredibilitasnya, apakah diterima oleh admin atau tidak. Lalu karena di sini masih menunggu admin, saya akan melanjutkan ke login sebagai Pak Bambang agar kita bisa melihat pada bagian siswa yang tadi telah dijelaskan juga. Nah, setelah berhasil login sebagai Pak Bambang, yang pertama muncul adalah dashboard guru. Di sini tersedia statistik kursus aktif, total siswa, rating, serta pendapatan, dan juga kursus yang terpopuler. Lalu ada juga aktivitas terbarunya. Di sini terlihat di aktivitas terbaru atau notifikasi bahwa Nadia telah mendaftar kursus ini. Lalu pada bagian profile, nah di sini tersedia data-data dari Pak Bambang, seperti ini. Sama statistik juga ada, lalu kursus yang diajar. Lalu Pak Bambang juga dapat melakukan edit profile, seperti itu contohnya. Dapat mengganti nama, nomor telepon, alamat, foto profile, serta dapat mengganti, ada bagian portofolio, seperti itu. Kita akan coba ganti namanya menjadi Bambang Sudarmanto, lalu coba untuk menyimpan. Nah, pada bagian profile akan berhasil diperbarui. Setelah itu lanjut pada manajemen kursus. Nah, pada manajemen kursus ini ditampilkan kursus yang Pak Bambang sudah buat. Nah, pada halaman ini saya akan mencoba untuk menambahkan materi. Akan tetapi, pada halaman ini kita juga dapat menambahkan kursus yang nantinya akan tertampil pada dashboard siswa serta pada manajemen kursus guru ini juga. Tapi untuk ini saya akan menambahkan materi, jadi pada halaman bawah itu upload materi kursus, dapat dipilih kursusnya. Di sini kursus yang tersedia adalah pengalaman jaringan, pilih file, lalu di sini tersedia 3 pilihan, yaitu video, materi, ataupun tugas. Saya akan mencoba untuk menambahkan materi, misalnya keamanan keamanan cyber. Nah, dapat dipilih filenya, file materinya, lalu dapat langsung diupload. Begitu juga untuk bagian video dan tugas, akan tetapi pada bagian tugas itu, minta tolong diklik lagi, pilih file, dan kursus, pilih file, lalu pada halaman tugas, di sini saya akan jelaskan saja. Nah, pada halaman tugas ini, kita dapat menambahkan tugas sesuai dengan materi yang dipilih. Minta tolong diklik untuk bagian pilih kursus terlebih dahulu. Nah, di situ tersedia
yang sudah kita tambahkan tadi, seperti materi keamanan cyber PDF. Nah, itu pada materi tersebut kita dapat menambahkan tugasnya apa, seperti itu. Lalu kita lanjut saja pada halaman daftar siswa untuk itu. Nah, pada halaman daftar siswa ini tersedia juga statistiknya, total siswa, total pendaftaran, dan tugas yang dikumpulkan serta forum diskusinya. Untuk bagian bawah ini ada data-data siswanya serta rating rating yang telah mereka berikan kepada kursusnya Pak Bambang. Di sini kursusnya ada keamanan jaringan, seperti itu. Dapat dilihat juga detailnya. Contoh Ahmad Rizky. Nah, untuk Ahmad Rizky ini, detailnya seperti ini, ada datanya Ahmad Rizky tersebut, serta total kursus dan rating yang diberikan oleh Ahmad Rizky. Lalu dapat juga melakukan kiriman email untuk Ahmad Rizky. Namun, kita tutup saja, lalu lanjut pada bagian selanjutnya, yaitu adalah penilaian. Nah, pada penilaian ini, dapat dilihat statistik juga bagian atas, dan juga tugas-tugas yang telah dikumpulkan oleh siswa. Di sini ada juga statusnya, apakah itu perlu dinilai atau sudah dinilai. Nah, kenapa yang di bagian kanan aksi ini ada yang berbeda, ada yang hanya lihat dan download saja? Karena yang bagian lihat itu berarti tugasnya tidak berbentuk file. Ada juga kan yang berbentuk link seperti itu. Kita akan mencoba menilai di bagiannya Nadia. Lihat ya. Lalu dapat dilihat bahwa Nadia sudah mengumpulkan tugas dan tugas tersebut dapat diunduh juga. Lalu lanjut pada pemberian nilai. Kita coba berikan nilai 100 untuk Nadia, lalu disimpan. Nah, ketika disimpan, otomatis bagian statusnya akan berubah menjadi sudah dinilai dan nilai berapa yang sudah kita berikan. Serta pada bagian ini akan tertampil juga di bagian siswa nantinya, seperti itu. Lalu lanjut ke bagian pendapatan. Nah, bagian pendapatan ini sama ada statistiknya juga dan juga data-data dari ID yang sudah membayar kursus. Serta ada juga statusnya, apakah statusnya itu selesai ataukah masih belum dibayar, seperti itu. Lalu lanjut pada bagian forum diskusi. Ya, pada forum diskusi ini, guru dapat melakukan percakapan atau diskusi dengan siswa. Contohnya, jika kita klik berdasarkan kursusnya, klik bagian keamanan jaringan. Nah, itu kita dapat langsung melakukan percakapan atau dapat difilter juga untuk materinya. Contohnya adalah di pengenalan cyber security. Di situ tadi sudah dijelaskan juga bahwa Nadia sudah mengirimkan pesan, apakah jawabannya sudah benar. Nah, kita akan coba untuk membalas Nadia. Baik, jawaban Anda sudah benar. Nah, ketika dikirim, akan muncul di notifikasi bagian siswa dan juga di sini bagian guru sudah terlihat bahwa itu sudah terkirim, seperti itu. Lalu lanjut ke bagian dashboard. Nah, selain itu, guru ketika sudah selesai melakukan aktivitasnya pada website ini, guru dapat melakukan logout. Nah, selanjutnya pada bagian LPK akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk bagian LPK ini akan dimulai dari register terlebih dahulu. Ini tampilan untuk pendaftaran sebagai LPK. Ini kita coba. Setelah mengisi nama lembaga dan password, kita mengisi informasi kontak dan juga alamat. Seperti itu, seperti yang guru freelance tadi, ketika LPK mendaftarkan lembaganya, maka harus menunggu verifikasi dari admin terlebih dahulu. Di sini kita lanjutkan saja login sebagai LPK desain. Nah, ketika sudah login, maka akan masuk ke dashboard LPK yang dimana di sini ada kursus aktifnya, total pesertanya, rating rata-rata kursus yang ada di LPK tersebut, dan juga total pendaftarannya berapa. Dan juga di sini ada kursus populernya apa saja, lalu ada juga statistik pendaftaran di tahun 2026. Selanjutnya, ada profil lembaga. Nah, di sini seharusnya ada foto profil lembaganya, tetapi karena LPK tersebut belum memasukkan, jadi tampilannya seperti ini. Dan juga di sini ada
informasi dari LPK tersebut, ada emailnya, nomornya, alamat, lalu informasi tambahan terkait tahun berdiri, akreditasi, nomor izin, dan jumlah instruktur, dan juga ada media sosial LPK tersebut. Selanjutnya, di sini bisa mengedit profil. Misalnya kita mau memasukkan foto profil, misalnya seperti ini, lalu kita simpan, maka foto profilnya sudah bisa masuk di sini seperti ini. Selanjutnya, manajemen instruktur. Nah, maaf maksudnya manajemen kursus. Nah, di sini berisi daftar kursus yang dimiliki oleh LPK tersebut, dan di sini ada bisa tambah kursus, lalu upload materi, dan juga beberapa aksi terkait kursus. Oke, untuk tambah kursus tampilannya seperti ini. Jika LPK menambahkan kursus, maka akan masuk di manajemen kursus. Nah, di sini saya akan coba untuk upload materi kursus. Pertama kita memilih kursusnya terlebih dahulu, lalu memilih filenya. Setelah diupload, maka materi akan masuk pada daftar materi di sini. Dan juga bisa di-download, lalu bisa juga diedit seperti ini. Dan juga kursus dapat dihapus. Selanjutnya, untuk manajemen instruktur, di sini akan menampilkan instruktur yang ada di kursus ini, maaf, di LPK ini, seperti ini. Lalu di sini juga ada penugasan instruktur ke kursus, kita coba melakukan penugasan. Pertama kita pilih terlebih dahulu instrukturnya, lalu pilih kursus, seperti itu. Selanjutnya daftar siswa. Nah, di sini akan menampilkan daftar siswa yang ada di LPK ini, dan juga kita bisa mencari siswa, misalnya siswa yang berada di kursus desain, maka akan muncul seluruh siswa yang mendaftar pada kursus tersebut, dan juga di sini ada filternya, misalnya editing video. Nah, ini saja. Lalu instrukturnya bisa kita pilih dan diterapkan. Lalu di sini akan muncul siswa yang terkait. Selanjutnya pemberian tugas. Di sini untuk pemberian tugas akan diberikan form untuk tambah tugas. Kita dapat memilih kursusnya, materinya, judul tugas, tipe tugas, deadline, deskripsi, dan juga template opsional jika ada. Selanjutnya, penilaian tugas. Di sini karena belum ada siswa yang mengerjakan tugas, maka belum ada tugas yang perlu untuk dinilai. Selanjutnya, laporan kursus. Nah, di sini berisi mengenai statistik kursus ini, ada total peserta, nilai rata-rata, rating rata-rata, dan juga ada statistik per kursusnya, ada pesertanya, serta nilai rata-rata dan ratingnya berapa saja. Lalu umpan balik terbaru ini berisi review dan rating dari peserta. Selanjutnya, jika LPK sudah melakukan seluruh aktivitasnya, LPK dapat logout dan akan kembali ke landing. Selanjutnya, untuk admin akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk admin. Kita bisa login sebagai admin. Nah, di sini pertama ada dashboard mengenai statistik admin. Di sini ada total siswa, total guru, LPK, transaksinya berapa, enrollment berapa, rating berapa, dan lain-lain, pendapatannya, pendapatan bulan ini berapa, dan lain sebagainya. Kemudian aktivitas terbaru, misal ada berapa transaksi yang berhasil, kemudian kursus baru yang ditambahkan, kursus baru diverifikasi. Nah, kemudian ada manajemen pengguna. Nah, di manajemen pengguna ini kan tadi ada dua user baru yang baru mendaftar, yaitu Martini dan juga LPK Karya Mandiri. Nah, di sini kita bisa melakukan aksi, yaitu untuk mengapprove apakah dia boleh bergabung di platform Workiwa ini atau tidak. Misalnya boleh, kita akan mencoba pencet OK pada ini. Nah, apabila kita login sebagai lpkkaryamandiri@email.com, kita akan sudah bisa login karena sudah diverifikasi admin. Bisa dibuktikan untuk buka lagi. Kita akan buka menjadi LPK Karya Mandiri, kemudian juga passwordnya. Nah, akan bisa masuk seperti ini. Namun, apabila misal guru freelance tadi kita tolak atau kita hapus, kembali lagi pada dashboard admin, manajemen pengguna admin, apabila Martini kita tolak, kita hapus, misal kita hapus saja, Martini kita hapus, oke. Apabila kita login sebagai Martini yang baru saja mendaftar tadi, maka akun Martini ini tidak bisa login. Karena akunnya dihapus ataupun nanti kalau tidak dihapus bisa diblok. Nah, seperti itu.
Jadi misal selama 1 sampai 24 jam itu si Martini tidak bisa login, berarti admin tidak mengapprove mengenai pendaftaran guru freelance tersebut atau LPK tersebut. Kemudian untuk manajemen kursus, di sini dapat dilihat berbagai macam dari kursus yang tersedia. Seperti dapat dilihat ada daftar kursusnya. Bisa kita juga bisa hapus. Kemudian scroll lagi, scroll. Nah, di sini admin juga dapat mengelola kategori. Jadi kita bisa menambahkan kategori dalam platform Workiway. Misal kita akan tambah kategori, kita akan membuat kategori baru, misal mengenai pengenalan website menggunakan Laravel, website Laravel. Kita isi misal deskripsinya sama saja. Nah, nanti apabila kita masuk eh, ke dalam siswa ataupun ke dalam LPK dan lainnya, maka akan muncul kategori baru ini yaitu mengenai pengenalan website Laravel seperti itu. Kemudian dalam manajemen transaksi, oh kita juga bisa melakukan CRUD di sini. Misal kita akan hapus Laravelnya, pengenalan web kita akan hapus Laravelnya, kita akan ya, kita hapus. Nah, akan terhapus juga seperti itu. Begitupun dengan edit. Selanjutnya untuk manajemen transaksi, kita di sini bisa melihat berbagai transaksi yang ada dalam platform ini. Kemudian dapat kita lihat yang lainnya. Dalam transaksi kita bisa melihat siapa yang melakukan transaksi dan lain sebagainya. Kita juga dapat mengekspor laporan transaksi ini melalui Excel. Seperti itu, lanjut saja sebagai dalam konten promosi, kita bisa tambah banner, edit banner, dan lain sebagainya dalam bagian landing page tadi. Misal tambah banner promosi seperti ini, lanjut saja. Lalu kita bisa melihat laporan dan statistik. Nah, seperti itu, kita dapat melihat pengguna aktif, kursus populer, pendapatan total, rating platform, dan lain sebagainya. Kemudian ada top instruktur, nah, performa kategori, dan lain sebagainya. Nah, itulah demo website dari sekilas, mungkin tidak serinci itu karena tidak semua kami coba, hanya sekilas dan pengertiannya untuk fungsinya, untuk menghemat waktu. Nah, kita akan melanjutkan ke bagian kesimpulan pada Canva, kesimpulan dari proyek ini. Yang akan dibacakan oleh teman saya. Nah, baik, berikut adalah kesimpulannya, yaitu Workiway merupakan platform pembelajaran digital yang dirancang sebagai solusi nyata atas kesenjangan antara lulusan SMK serta kebutuhan dunia kerja saat ini. Jadi dengan pendekatan yang profesional, sederhana, namun berorientasi pada praktik, Workiway mampu menjawab karakteristik siswa SMK yang membutuhkan pembelajaran aplikatif dan langsung pada kesiapan kerja. Berfokus pada pengembangan keterampilan, pembentukan mindset kerja, serta alur belajar yang terstruktur, menjadikan platform ini memiliki nilai jual dan relevansi tinggi di tengah persaingan platform edukasi digital yang lain. Nah, untuk penggunaan metode Scrum ini dengan pembagian dan pengembangan ke dalam sprint memungkinkan Workiway dikembangkan dengan adaptif, terstruktur, berkelanjutan pada setiap sprint yang menghasilkan peningkatan fitur yang relevan dan teruji, sehingga aplikasi terus berkembang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dinamika industri. Nah, serta ada kombinasi inovasi antara platform dan juga metode pengembangan algi, ini menjadikan Workiway sebagai solusi dari pembelajaran SMK yang modern, responsif, dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Sekian demo serta presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.